warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 pengantar ilmu administrasi publik, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana isu-isu yang terjadi di dalam isu birokrasi, pelayanan publik, kebijakan publik, kepemimpinan publik, dan manajemen SDM. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Josephine Sofia Ratri Astuti akan membahas lebih lanjut mengenai isu pelayanan publik. Saya Bunga Marati Soleha ingin menjelaskan tentang isu manajemen SDM. Saya Julita Pratiwi akan membahas tentang isu kebijakan publik. Saya Melani Putria akan membahas tentang isu birokrasi. Saya Maisa Imelda, di sini saya mengangkat isu dari kepemimpinan publik. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan membahas isu tentang birokrasi mengenai kenaikan gaji guru 2 juta di tahun 2025. Kesejahteraan guru di Indonesia saat ini, terutama guru honorer, itu masih jauh di kata layak. Banyak guru honorer yang hanya menerima gaji berkisar 300 sampai 500 ribu per bulannya. Ini jauh di bawah UMR yang berkisar 2,5 sampai 4 juta per bulan. Beban kerja mereka seringkali setara dengan guru PNS, tetapi tanpa kompensasi yang sepadan. Rencana kenaikan gaji ini dianggap relevan, namun hanya difokuskan pada guru tersertifikasi. Padahal 1,6 juta dari 3,2 juta guru di Indonesia belum tersertifikasi. Idealnya kenaikan gaji ini berlaku untuk semua guru tanpa memandang status ataupun sertifikasi. Pemerintah perlu mempercepat sertifikasi, menghapus status guru honorer, dan mengangkat mereka menjadi P3K ataupun PNS untuk menciptakan keadilan. Langkah ini membutuhkan anggaran yang besar, tetapi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kenaikan gaji ini dapat meningkatkan motivasi kerja guru, mengurangi ketimpangan gaji, dan menarik lebih banyak talenta yang berkualitas ke profesi ini. Guru PNS dan P3K serta guru honorer juga akan merasakan manfaatnya. Sementara itu, murid dan orang tua diharapkan mendapat pendidikan yang lebih berkualitas. Namun, kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu program pendidikan lainnya. Penyebab utama isu ini adalah ketimpangan gaji, data guru yang belum akurat, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada sertifikasi. Jika tidak diatasi, kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Josephine Sofia Ratri Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai isu pelayanan publik. Tepatnya, isu pelayanan publik yang berada di Surabaya, di mana puskesmas yang berada di Surabaya ini sudah menerima banyak protes, keluhan, dan berbagai macam laporan dari masyarakat karena kurangnya pelayanan yang baik di puskesmas ini. Hal ini dapat terjadi karena kondisi saat ini puskesmas ini sudah menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat kompleks karena kurang memadainya infrastruktur yang ada di puskesmas ini. Selain itu masih ada berbagai macam faktor lainnya, yaitu kurangnya tenaga kerja yang dapat melayani masyarakat, lalu ada komunikasi antara pasien dan petugasnya masih kurang, dan kemudian pelayanan publiknya masih bersifat manual, yang dimana kondisi seharusnya atau kondisi ideal yang harusnya terjadi ialah pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, gesit, cepat, dan bersifat digitalisasi dengan mencukupkan tenaga kesehatan, lalu menggunakan sistem antrean secara digital, lalu infrastruktur yang memadai dan dapat diakses untuk segala kalangan, dan kemudian yang pasti pelayanan yang dilakukan ini memprioritaskan pasien. Dari permasalahan tersebut, dampak dari kondisi saat ini itu ialah menurunnya kepercayaan masyarakat, lalu kesehatan masyarakat semakin menurun dikarenakan masyarakat ini tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga, kepuasan dari masyarakat ini semakin menurun. Pihak terdampaknya sudah pasti pihak masyarakat itu sendiri, lalu tenaga kesehatan, lalu pemerintahan daerah. Yang terakhir ialah sistem kerja dari kesehatan ini sudah pasti akan menurun.
Lalu apa sih penyebab dari isu ini? Yang pertama itu karena kurangnya SDM yang berkualitas, lalu tidak meratanya distribusi kesehatan, lalu tenaga kesehatannya masih kurang, dan kemudian fasilitasnya kurang memadai. Saya akan menjelaskan isu kebijakan publik mengenai program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang tidak tepat sasaran. Program KIP Kuliah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Namun dalam pelaksanaannya muncul masalah ketidaktepatan sasaran. Beberapa mahasiswa penerima KIP Kuliah justru menampilkan gaya hidup mewah di media sosial. Hal ini mengindikasikan lemahnya proses seleksi pengawasan dan evaluasi penerima bantuan. Dalam kondisi idealnya, KIP Kuliah diharapkan dapat benar-benar membantu mahasiswa yang membutuhkan dengan penerapan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, yaitu dengan seleksi dan pendataan yang akurat, transparansi proses, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat. Adapun dampaknya yaitu yang pertama, mahasiswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan untuk memperoleh bantuan pendidikan. Yang kedua, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan publik. Dan yang ketiga, ada menimbulkan stigma buruk terhadap penerima KIP Kuliah, yaitu prasangka bahwa semua penerima tidak layak, meskipun ada yang layak. Yang keempat, perguruan tinggi dipertanyakan terkait kemampuan dan integrasinya. Yang kelima, pemborosan anggaran. Adapun pihak-pihak yang terdampak yaitu mahasiswa kurang mampu, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Adapun penyebab KIP Kuliah tidak tepat sasaran yaitu yang pertama, pendataan keluarga miskin yang tidak akurat, yang mana hal ini menyebabkan bantuan berpotensi salah sasaran. Yang kedua, pengelolaan KIP Kuliah yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal ini membuat peluang untuk memanipulasi data. Yang ketiga, pengawasan yang lemah. Saya akan menjelaskan mengenai isu kepemimpinan publik, dan isu yang saya angkat yaitu tentang seorang mantan kepala desa di salah satu desa di Ogan Ilir yang melakukan tindak korupsi dana desa sebesar 383 juta. Dan tidak hanya itu saja, dia juga menggunakan uangnya 20 juta untuk menyawer LC, di mana seorang kepemimpinan itu saat ini sulit untuk dipercaya, dan juga ini mempengaruhi kualitas pemerintahan di mata masyarakat. Dan kondisi yang seharusnya terjadi yaitu seorang pemimpin itu harus memiliki etika yang baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan juga seorang pemimpin itu bisa melibatkan masyarakatnya sendiri dalam memilih, dalam mengambil keputusan. Dampak dari hal tersebut yaitu kerugian pada negara, hilangnya kepercayaan publik, hambatan dalam pembangunan, dan ketimpangan sosial. Dan pihak-pihak yang terdampak yaitu masyarakat itu sendiri dan generasi muda, karena ini bersifat turun-temurun, dan juga aparatur sipil. Dari tindakan tersebut yaitu ambisi dan keserakahan dalam mencapai kekayaan dan kepentingan pribadi, serta kurangnya transparansi dalam masa jabat. Dan yang terakhir yaitu penegakan di Indonesia ini masih sangat lemah. Seperti kata pepatah, penegakan hukum di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Maratu Soleha. Saya ingin menjelaskan tentang isu manajemen SDM. Masalah manajemen sumber daya manusia SDM di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Antara lain, yang pertama adalah rendahnya mutu dan produktivitas. Yang kedua, keterampilan dan pendidikan rendah. Yang ketiga, globalisasi dan persaingan, talent. Yang keempat, retensi dan kepuasan karyawan. Yang kelima, ada kepatuhan hukum. Yang keenam, fluktuasi ekonomi. Yang ketujuh adalah perubahan kebutuhan karyawan. Yang kedelapan adalah burnout dan stres kerja. Yang sembilan, mengakomodasi kebutuhan individu. Yang 10 ada target produktivitas realistis. Dan yang terakhir ada pengukuran kesejahteraan holistik. Sekian dari saya, terima kasih.